Rico menerima tawaran dari San Diego. Bab 106. Sore itu seorang pemuda sedang berjalan gontai menuju sebuah bangunan yang tidak seberapa besar. Dia tampak seperti tidak terurus, kumal dan dekil dengan beberapa memar di wajahnya. Begitu dia tiba di depan bangunan tersebut, dia segera mendorong pintu dan segera masuk tanpa mengabaikan seorang wanita yang bertugas sebagai penyambut tamu di pintu masuk itu. Wanita yang kaget dengan kedatangan lelaki muda itu segera menghalanginya sambil bertanya, "Maaf Tuan Muda, apakah Anda sudah memiliki janji untuk bertemu dengan seseorang di sini?" Tanya wanita itu. "Aku ingin menemui San Diego atau manajer Alice. Katakan kepada mereka bahwa Rico ingin bertemu dengan mereka." Kata pemuda yang ternyata adalah Rico adanya. "Baik Tuan. Silahkan Anda menunggu sebentar. Saya akan menghubungi Tuan San Diego." Kata wanita itu dengan sedikit jijik melihat tampang Rico yang sangat dekil itu. Bagaimana Rico tidak dekil dan nyaris seperti gembel? Ini karena setelah habis dipukuli oleh anak buah San Diego, tas ransel, dompet serta ponselnya juga dijarah. Oleh sebab itulah Rico terlihat sangat memperhatikan saat ini. Setelah menunggu agak beberapa lama, kini tampak seorang wanita tadi berjalan menuju ke kursi tempat duduk Rico bersama dengan seorang lelaki setengah baya dan wanita muda lainnya. Belum lagi lelaki setengah baya itu sampai di tempat Rico duduk, dia sudah tersenyum dan tertawa senang. "Wah, Rico. Aku tidak menduga kau akan datang secepat ini," kata lelaki setengah baya itu sambil tersenyum riang. "Tuan San Diego, aku datang ke sini bukan udah beramah tamah atau untuk sekedar mendengarkan basa-basi dari Anda. Sekarang katakan, apa yang harus aku lakukan untuk dapat membayar hutangku kepadamu?" Tanya Rico dengan tatapan bengis. Aku sangat suka. Ikuti aku," kata San Diego sambil melangkah menuju sebuah ruangan. Rico yang merasa tidak perlu untuk takut apalagi sungkan segera mengikuti San Diego memasuki ruangan itu. "Rico, apa yang terjadi denganmu?" tanya seorang wanita muda dan cantik sebaik saja Rico melintas di hadapannya. "Nona Alice, urus saja pekerjaanmu dan jangan urusi aku," kata Rico dengan acuh. Rico lalu meninggalkan kedua wanita itu dan segera memasuki ruangan di mana San Diego tadi masuk. "Tuan San Diego, aku sudah berada di sini saat ini. Tolong katakan apa yang harus aku lakukan untuk bisa melunasi hutangku kepadamu?" tanya Rico sebaik saja dia sampai di depan meja di mana San Diego duduk. "Hahaha, sabar Rico. Kau terlalu terburu-buru. Tapi baiklah. Aku tidak akan berbasa-basi lagi. Katakan saja Tuan. Aku akan menuruti kemauanmu asalkan ibuku harus kau bebaskan dengan segera," kata Rico. "Aku tidak pernah menyandera ibumu Rico. Itu bukan pekerjaan yang menguntungkan. Tapi jika kau membuat ulah, maka aku bisa menghabisi keluargamu dengan mudah," kata San Diego mengancam. "Begini Rico. Aku melihat bahwa kau pandai bertarung. Kau juga sangat gesit dan lincah. Dan yang paling aku suka adalah usiamu yang masih sangat muda," kata San Diego memuji. "Lalu," tanya Rico. "Begini Rico. Aku tahu kau akan sangat kesulitan untuk melunasi hutangmu kepadaku. Jadi, aku akan menawarkan pekerjaan yang bagus dengan bayaran yang sangat mahal untukmu. Jika kau bersedia, maka tidak perlu lama untukmu melunasi hutang itu," kata San Diego. "Cepatlah katakan Tuan San Diego," desak Rico yang mulai hilang kesabarannya. "Baiklah. Aku akan menjelaskan pekerjaannya. 2 hari lagi, arena tarung bebas yang aku kelola secara ilegal akan kedatangan seorang petarung dari negara T. Aku ingin kau turun untuk melawan orang ini dan memenangkan pertarungan itu. Masalah bayaran, kau pasti akan sangat tergiur karena,
aku akan memberikanmu bayaran sebanyak $50.000 jika kau bisa mengalahkan petarung itu. Bagaimana? Tanya San Diego dengan tersenyum jahat. $50.000 jika aku memenangkan pertarungan itu. Lalu bagaimana jika aku kalah? Tanya Rico dengan penasaran. Hahaha. Jika kau kalah, maka aku akan melemparmu ke jalanan untuk menjadi gembel. Atau kau akan menjadi budakku sampai hutangmu lunas. Kata San Diego sambil menatap lurus-lurus ke bola mata Rico. Hahaha. Jika kau merasa bahwa aku takut dengan ancamanmu, maka kau salah besar San Diego. Di sini hanya ada kita berdua. Bahkan jika aku nekat membunuhmu di sini, itu bukanlah sesuatu yang sulit bagiku. Kata Rico kembali tertawa dingin. Lalu, mengapa tidak kau lakukan? Tantang San Diego sambil merentangkan tangannya. Kau memang bajingan San Diego. Aku tahu bahwa kau masih menjadikan keluargaku sebagai jaminan bagimu. Kau begitu menjijikkan San Diego. Kata Rico dengan geram. Prak. Rico. Aku masih bersabar denganmu. Jika tidak, sejak kemarin kau pasti sudah jadi makanan anjing liar. Kata San Diego sambil memukul meja. Tapi kau tidak melakukannya kan? Ejek Rico. Sekarang kau mau menerima tawaranku atau tidak? Jika tidak, maka kau tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Kata San Diego sambil membanting sepucuk senjata api di atas meja. Selain senjata api, apa lagi yang bisa kau gunakan untuk menakut-nakuti orang? Tanya Rico lalu kembali melanjutkan. Oke. Tawaranmu adalah tantangan bagiku. Mari 2 hari lagi kita turun ke gelanggang untuk membantai tamu yang mencari lawan itu. Aku akan mengajarkan kepadamu bagaimana caranya untuk menjadi lelaki sejati. Kata Rico lagi sambil menyindir San Diego. Hahaha. Bagus. Bagus sekali. Kau akan mendapatkan fasilitas yang terbaik dan mendapatkan tempat latihan yang layak. Kata San Diego bersemangat. Plok, plok, plok. Begitu San Diego menepuk tangannya, kini seorang wanita memasuki ruangan itu. Tuan San Diego, apakah ada tugas untuk saya yang harus saya kerjakan? Tanya wanita yang baru masuk tadi. Manajer Alice, bawa Rico ke kamar belakang dan perlakukan dengan baik. Aku akan menghubungi pelatih Ramos untuk membimbing anak ini. Dan kau Rico, segera obati lukamu dan pastikan 2 hari lagi fisikmu benar-benar fit untuk melakukan pertarungan. Kata San Diego memerintahkan. Segera saya laksanakan tuan. Kata manajer Alice dengan hormat lalu mempersilahkan Rico untuk mengikutinya. Begitu mereka telah meninggalkan ruangan itu, San Diego tampak begitu bersemangat. Uang akan segera mengalir dengan deras. Aku yakin bocah ini mampu mengalahkan petarung dari negara T itu. Aku akan mengumumkan pertarungan ini dan akan membuka taruhan. Karena Rico belum terkenal, maka sudah pasti tidak ada yang akan sudi bertaruh untuknya. Di sini aku akan memasang taruhan. Begitu Rico memenangkan pertarungan itu, maka semua uang akan menjadi milikku. Hahaha. Sungguh sempurna. Sangat sempurna. Kata San Diego dalam hati. Bersambung. Episode sebelumnya. Identitas nyaris terbongkar. Episode berikutnya. Pertarungan pertama Rico. Pertarungan pertama Rico. Bab 107. Para hadirin yang sangat kami hormati. Selamat datang di Arsen Arena. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan adu tanding di antara jago-jago dari beberapa kota bahkan dari luar negara. Dan untuk kesempatan kali ini, kami mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah bagi menyelenggarakan pertarungan antar jagoan ini. Seperti yang telah kita sama tahu, bahwa kali ini petarung unggulan dari negara T telah melayangkan tantangan adu kekuatan dan ketangkasan dengan siapa saja.
Bagi para tuan-tuan yang merasa memiliki jagoan, maka silakan untuk menerima tantangan tersebut dan kalian semua bisa mendukung jagoan kalian dengan memasang taruhan bagi petarung favorit Anda sekalian. Namun karena tidak ada yang berani menerima tantangan itu, maka tuan kami yaitu San Diego akan memperkenalkan jagoan kami. Mari kita sambut. Inilah petarung kami, Rico O'Berry. Begitu pembawa acara selesai dengan kata-kata sambutannya, kini tampaklah keluar seorang pemuda dari salah satu ruangan dengan didampingi oleh seorang lelaki setengah baya. Lelaki setengah baya itu adalah Ramos yang bertugas sebagai pelatih Rico yang saat ini sedang berjalan membelah kerumunan penonton menuju sebuah pentas di mana seorang lelaki pembawa acara tadi menyampaikan kata-kata sambutan. Saudara-saudara sekalian, perkenalkan, pemuda ini adalah Rico. Dia adalah jagoan milik Tuan San Diego yang akan menantang petarung dari negara T, yaitu Korakap. Jika di antara kalian semua ada yang menjagokan pemuda andalan Tuan San Diego, silahkan pasang taruhan kalian. Apabila di antara kalian semua ada yang menjagokan Korakap, maka silahkan pasang taruhan kalian dan pertarungan ini akan segera kita mulai. Kata pembawa acara menyampaikan. Begitu pembawa acara menyampaikan, bisik-bisik para hadirin bergemuruh di antara mereka. Apa kau yakin dengan petarung baru itu? Dia pasti akan mati dengan sekali gebrak oleh Korakap. Tidak, tidak. Aku tidak akan membuang uangku secara cuma-cuma dengan menjagokan petarung baru itu. Aku akan mengadu nasib. Bagaimanapun, aku belum tahu kehebatan petarung itu. Aku akan bertaruh $500.000 untuk Rico itu. Apa kau gila? Baik. Aku akan melawanmu. Aku menjagokan Korakap. Mari kita bertaruh. Kalian ini memang dari dulu suka berlawanan. Baiklah. Aku akan menjadi saksi kalian berdua. Tenang. Tenang semuanya. Kalian bebas memilih siapapun yang kalian jagokan. Tuan San Diego akan menerima berapapun taruhan kalian. Kata pembawa acara. Tuan San Diego. Aku memilih Korakap dan akan bertaruh $2 juta untuk kemenangannya. Kata salah seorang dari hadirin. Aku juga akan bertaruh untuk Korakap. $1 juta untuk kemenangannya. Pak San Diego. Aku memilih Rico dan $500.000 untuk kemenangannya. Aku akan melawanmu dan ini $500.000 untuk kekalahan Rico. Kata seorang lelaki gemuk setengah baya sambil membuka koper yang semuanya berisi uang tunai. Hahaha. Baik. Baiklah. Silahkan serahkan taruhan kalian kepada panitia yang bertugas sebagai pengurus taruhan. Untuk melawan kalian, aku telah menyiapkan uang sebesar $20 juta dan kalian bisa bertaruh melawanku jika tidak memilih Rico. Namun ingat, jika ada yang memilih Rico, maka andai pertarungan ini dimenangkan olehnya, 10% dari kemenangan kalian adalah pajak yang harus dipotong. Intinya, setiap taruhan akan dipotong 5% sebagai biaya operasional dan juga sebagai biaya penyelenggara. Bagaimana? Kata San Diego sambil berdiri dengan senyum khasnya yang licik. Tidak masalah. Aku akan tetap bertaruh untuk Rico. Kau pikir bisa memang dan menyerahkan 10%-mu kepada San Diego. 5%-ku tetap untuk Korakap. Ting, ting, ting. Tuan-tuan para hadirin sekalian. Untuk menghemat waktu, maka saya persilahkan kepada Anda semua untuk menyelesaikan transaksi taruhan agar pertandingan ini segera dimulai. Silahkan kalian menemui pihak panitia taruhan 30 menit dari sekarang dan bagi siapa yang terlambat setelah 1 menit pertarungan ini dimulai, maka taruhan Anda akan ditolak. Kata pembawa acara. Baru saja pembawa acara selesai menyampaikan kata-katanya, kini di ujung ruangan sebelah kanan tampak pintu telah terbuka dan keluarlah lelaki setengah baya diikuti dengan seorang lelaki muda tegap dan berotot dengan memakai ikat kepala seperti seorang pendekar berwarna merah.
Mereka lalu berjalan membelah kerumunan diikuti sorak-sorai para hadirin yang menjagokannya. Lihat, Korakap telah keluar. Gagah sekali dia. Aku khawatir anak itu akan mati sekali pukul saja. Kata yang lainnya. Hahaha. Apa kau menyesal dengan keputusan taruhanmu tadi? Hahaha. Kau ini. Uang 500.000 bagiku hanya serpihan tak berarti. Lain kali aku akan bertaruh 5 juta untuk anak itu. Baiklah. Kita akan lihat siapa di antara kita yang akan menang. Siapa takut? Setelah para petarung dan petarung sudah selesai dengan urusan mereka, maka saat yang dinanti-nanti pun telah tiba. Kini tampak kedua petarung sudah saling berhadap-hadapan. Ingat, selain menggunakan senjata, pertarungan ini tidak memiliki aturan yang khusus. Pertahankan nyawa kalian jika masih ingin menikmati matahari esok. Pukul yang mana suka, tendang yang mana bisa. Hanya menggunakan senjata yang tidak diperbolehkan. Apa kalian sudah siap? Tanya pembawa acara. Rico hanya mengangguk. Sedangkan lawannya sempat melayangkan ancaman. Aku akan mematahkan lehermu sebentar lagi. Kata Korakap mengancam bertujuan untuk melemahkan mental lawan. Rico hanya tersenyum mencibir saja dan memberi jempol terbaik ke arah wajah Korakap. Kalian berdua siap. Pertarungan dimulai. Kata pembawa acara dengan suara keras. Hajar. Pukul dia Korakap. Rico. Aku bertaruh untukmu. Buktikan kalau kau layak untuk itu. Pertarungan kali ini benar-benar di luar dugaan para hadirin. Bagaimana tidak, mereka yang tadinya menyangka bahwa sekali gebrak saja Rico akan tumbang ternyata mampu memberi perlawanan yang sangat ketat. Memang di awal, Rico sempat kewalahan mengimbangi gaya bertarung Korakap. Mungkin karena faktor pengalaman. Namun siapa menduga ketika pertarungan berjalan 10 menit, Korakap mulai merasakan kelelahan dan nafasnya kembang kempis saat ini. Rico yang masih segar bugar mengambil kesempatan dengan mempersempit jarak dan mulai menekan Korakap dengan pertarungan gulat. Berkali-kali tinju Rico menghantam paha Korakap membuat dia merasakan pegal dan linu di sekitar pahanya. Perut Rico. Pukul perutnya. Kata Ramos meneriaki Rico. Rico yang sabar mencari celah akhirnya dapat menemukan ketika Korakap lengah dan dengan cepat mengirim tendangan ke arah perut membuat Korakap merasa mual. Begitu dia terbungkuk, Rico kembali mengirim sepakan keras yang tepat menghantam dagu Korakap membuat dia terdungak dan jatuh terduduk. Rico yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan segera meluruh ke bagian belakang dan mencengkram rambut jambul milik Korakap. Dia menekan bawah dagu Korakap dengan tangan kiri dan menekan kening dengan tangan kanan. Lalu, krak! Terdengar suara tulang leher patah diikuti dengan ambruknya sesosok tubuh di lantai arena pertarungan. Kini semua mata terbelalak menyaksikan tubuh Korakap sudah mengejang kaku tergeletak. Apakah dia mati? Entahlah. Tidak ada yang bersuara. Semua hadirin menyaksikan dengan mulut terbuka lebar. Siapa yang menduga, jagoan yang sudah berpengalaman itu tumbang dalam 25 menit pertarungan tanpa jeda itu. Tidak ada yang menduga jika Rico mampu bertahan dari gempuran yang mematikan dari Korakap. Kini semua mata tertuju kepada Rico yang berlutut membantu meluruskan leher Korakap yang tadi telah dia putar dengan keras. Ramos juga segera berlari menghampiri. Minggir kamu Rico. Jika kau salah dalam melakukan pertolongan, nyawanya tidak akan tertolong. Baik guru. Kata Rico lalu segera menyingkir. Kini Rico telah berdiri di hadapan semua hadirin. Dia segera mengangkat tangan sebagai tanda kemenangan dan segera berlalu menuju ruangan di mana tadi dia keluar. Bersambung. Episode sebelumnya. Rico menerima tawaran dari San Diego. Episode berikutnya. Kecurigaan Jerry terhadap Tuan Paul. Pewaris yang hilang. Kecurigaan Jerry terhadap Tuan Paul. Bab 108.
Bagus Riko. Hahaha. Bagus sekali. Ternyata kau bisa. Oh tidak. Bukan. Ternyata kau sangat bisa diandalkan. Puji San Diego merasa sangat senang. San Diego, bagaimana dengan janjimu dengan masalah pembayaran ketika aku memenangkan pertarungan? Kata Riko menuntut janji dari San Diego. Mendengar ini, San Diego, Ramon dan Bruno tertawa terbahak. San Diego yang paling keras tawanya segera membuka laci meja dan melemparkan amplop yang tampak menggelembung penuh sesuatu di dalamnya lalu berkata, di dalam amplop itu ada uang tunai sebesar $75.000. 50.000 yang aku janjikan dan 25.000 adalah bonus. Kau bisa menghitungnya di sini. Kata San Diego. Setelah Riko membuka dan menghitung uang yang ada dalam amplop tersebut, dia segera mengambil 5.000 dan sisanya dikembalikan kepada San Diego lalu berkata, 70.000 ini untuk mencicil hutangku padamu San Diego. Kata Riko lalu segera meninggalkan ruangan itu diiringi oleh gelak tawa San Diego. Benar-benar sapi. Hahaha. Sapi perahan yang akan menghasilkan susu yang banyak untuk kita minum. Kau Ramos. Atur segera persiapan pelatihan dan pastikan kondisi Riko dalam keadaan baik. Ini karena, kita akan berangkat 3 hari lagi ke negara R, untuk mengadakan pertarungan dengan jago di sana. Anda jangan khawatir San Diego. Aku adalah pelatih yang sering mencetak raksasa arena tarung. Apa kau sudah meragukan aku? Tanya Ramos sambil mendengus menatap San Diego. Oh, tidak. Tidak. Aku tidak meragukanmu Ramos. Sekarang persiapkan porsi latihan untuk Riko. Kita akan berangkat 3 hari lagi. Kata San Diego. Baik. Baiklah. Aku akan membuat Riko seperti setan yang haus darah. Kata Ramos lalu segera meninggalkan ruangan itu diikuti oleh Ramon dan Bruno. Hahaha. Uang. 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 Aku banyak uang. Kata San Diego sambil mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Setelah panggilan terhubung, terdengar satu suara penuh kesombongan di ujung telepon. San Diego. Ada apa meneleponku? Tanya suara seorang lelaki di seberang telepon. Tuan Robin. Apa kau lupa dengan siapa kau bicara San Diego? Kata suara lelaki itu membentak. Maaf Tuan Besar. Saya salah. Maafkan saya. Kata San Diego mulai tergagap. Katakan ada apa kau meneleponku sepagi ini? Tanya suara lelaki yang ternyata adalah Robin Patrick itu. Tuan Besar. Aku ada berita baik untuk Anda. Ketahuilah bahwa tadi malam, Riko telah memenangkan pertarungan dengan Korakap dan kita telah meraup keuntungan sebanyak 35 juta dari hasil taruhan dan pajak 5%. Kata San Diego penuh semangat. Apa? Bocah ingusan itu mampu mengalahkan Korakap petarung yang berpengalaman itu? Tanya Robin seakan tak percaya. Benar Tuan Besar. Bocah itu ternyata cukup mampu mematahkan leher Korakap walaupun pada awalnya dia sangat kewalahan. Tidak ada yang menduga. Aku juga bahkan sudah pasrah harus kehilangan semua uangku. Namun akhirnya aku merasa lega ketika melihat Korakap tersungkur di lantai arena. San Diego, sudah lama kita tidak memenangi pertarungan sejak terakhir kali Arslan pergi darimu. Ini kabar baik untukku. Lanjutkan rencanamu dan aku menunggu kabar baiknya. Kata Robin. Baiklah Tuan. Saya akan mengatur segalanya. 3 hari lagi kami akan berangkat ke negara R untuk menantang jagoan di sana. Jika menang, maka kita akan sangat bisa meraup uang mereka dan menjadikan Riko sebagai sapi perahan yang akan menghasilkan pundi-pundi uang untuk kita. Maaf. Tentu saja untuk Tuan Besar. Kata San Diego menjilat. Bagus. Jika tidak ada apa-apa lagi, segera akhiri panggilan ini dan lakukan persiapan. Aku akan ikut bertaruh sebesar 50 juta untuk bocah ingusan itu.
Jika dia kalah, habisi saja dan bantai juga seluruh keluarganya. Kata Robin memerintahkan. Baik Tuan Besar. Akan saya lakukan persiapan yang terbaik. Kata San Diego lalu mengakhiri panggilan. Sore itu Jerry baru saja mengakhiri panggilan telepon dengan Tuan Barry. Di dalam telepon, Tuan Barry mengatakan bahwa seluruh proses penandatanganan kontrak kerja jangka panjang dengan pemerintah daerah di Country Home telah rampung diselesaikan. Dan untuk tahap selanjutnya adalah membuka tender bagi para kontraktor untuk mengambil bagian dalam kerja-kerja pembangunan itu. Antara lain tender yang dibuka adalah pembangunan jalan, perusahaan mobil rental yang akan menyediakan jasa pengangkutan bahan-bahan material, perusahaan jasa alat berat seperti ekskavator, bulldozer, kren, dan tower crane serta beberapa alat berat lainnya di mana mereka akan bersaing dalam meyakinkan pihak Ford dengan layanan mereka dan memperkecil biaya ketika menggunakan jasa para pengusaha rental ini. Tender bagi bahan material juga tidak kalah penting. Untuk saat ini para penyedia semen konkrete, besi, batu paving, batu bata dan lain sebagainya juga berbondong-bondong mengajukan penawaran saat ini kepada pihak Ford. Tuan Barry, Ronald dan Austin adalah orang yang paling sibuk saat ini. Sedangkan Tuan O'Berry juga tak kalah sibuknya. Sebagai kepala bagian hubungan masyarakat, Tuan O'Berry adalah orang nomor satu yang akan maju ke depan berhadapan dengan kepala daerah, keluhan masyarakat, serta tuntutan-tuntutan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan. Saat ini keluhan yang datang dan disampaikan langsung kepada Jerry adalah tentang segelintir orang-orang yang mengaku sebagai gangster setempat dan meminta uang perlindungan dengan nilai yang tidak sedikit, membuat Jerry harus segera menghubungi ayah angkatnya dan juga Tuan Sham bagi menangani masalah ini. Daniel dan Ryan yang saat itu berada di dekat Jerry juga menyarankan agar Jerry segera meminta bantuan kepada Draco dan Tuan Sham untuk menempatkan beberapa anak buah mereka di Country Home bagi menanggulangi gangguan yang ditimbulkan oleh beberapa preman di daerah tersebut. Iya. Aku juga berpikir seperti itu Daniel. Sepertinya aku harus segera menghubungi ayah angkatku. Kata Jerry setelah agak lama berpikir. Daniel, kau adalah ahli dalam hal-hal berdiplomasi. Kau juga calon guru. Aku yakin dengan bantuanmu, kita bisa mencapai kata sepakat dengan para investor yang akan menginvestasikan modal mereka dalam proyek ini. Kau hanya cukup menjadi penengah antara aku dan calon mitra kerja sama kita. Kau pasti tahu apa yang bisa menguntungkan bagi kita dan apa yang merugikan. Untuk saat ini, bertindaklah sebagai wakilku dan bahas semua tawaran yang masuk. Kata Jerry meminta Daniel untuk menjadi perantara antara dirinya dan investor asing. Kau Ryan. Aku harap untuk selalu bersama denganku dan pastikan kau mengetahui latar belakang para calon investor kita. Ini karena, bukan mustahil jika mereka memiliki niat untuk membongkar identitasku. Aku hanya akan bermain di belakang layar sementara waktu ini. Bagaimanapun, aku curiga adanya penyaluran bahan material dari Hill Street ke perusahaan lain setelah seluruh penyedia bahan logistik dikuasai oleh Ford. Kata Jerry. Lalu Jerry melanjutkan, aku telah membaca banyak laporan pemasukan dan pengeluaran bahan logistik. Namun aku merasakan banyak kejanggalan di dalam laporan itu. Ini karena, banyaknya bahan yang terpakai tidak sesuai dengan bangunan yang didirikan. Aku sangat curiga dengan lalu lintas bahan-bahan material ini. Kemana perginya sebagian besar lagi? Jika rusak dan tidak bisa dipakai, pasti ada bekasnya. Tapi ini benar-benar tidak ada bukti yang mengarah ke situ. Kata Jerry. Jerry. Jika kau ingin memulai sesuatu, mulailah terlebih dahulu dari Hill Street. Aku menduga adanya penyelewengan di sana. Jika kau melakukannya hanya berdasarkan dari laporan, maka perusahaan akan terus merugi. Jika terus berlanjut,
tidak mustahil kau akan mengalami kerugian besar di Hill Street. Bagaimana kau akan melakukan rotasi modal jika di satu saluran kau mengalami kerugian? Kata Daniel. Aku mendengar bahwa manajer bagian logistik adalah Tuan Paul. Dengan mereka yang tidak mengenali seperti apa bos dari Fogg, aku kira kau bisa menyamar dan minta bantuan dari Tuan Barry agar kau diterima sebagai staf logistik di Hill Street dan penyelidikanmu bisa dimulai dari sana. Kata Ryan. Kalian benar. Aku akan menyamar sebagai pegawai biasa di sana dan memulai penyelidikanku. Jika terbukti Tuan Paul melakukan kecurangan dengan menjual atau menipu pembukuan, maka aku pastikan dia akan sengsara olehku. Kata Jerry dengan geram. Pintalah kepada Tuan Ronald untuk membuat identitas palsu. Ini bertujuan agar identitasmu tidak terbongkar, Jerry. Kata Ryan. Benar, Jerry. Kau harus menggunakan nama Jerry Joseph agar identitasmu sedikit bisa disamarkan. Kata Daniel. Iya. Aku akan menghubungi Paman Ronald. Kata Jerry segera mengeluarkan ponselnya untuk membuat panggilan. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertarungan pertama Rico. Episode berikutnya. Rencana memerangkap tikus berkepala hitam. Pewaris yang hilang. Rencana memerangkap tikus berkepala hitam. Bab 109. Keriting. Keriting. Halo Tuan Muda. Anda menelepon saya. Apakah ada sesuatu yang Anda perlukan? Tanya lelaki setengah baya sebaik saja menjawab panggilan telepon. Paman Ronald, aku membutuhkan bantuanmu untuk saat ini. Kata lelaki di seberang telepon yang dipanggil dengan sebutan Tuan Muda tersebut. Bantuan. Tolong katakan bantuan apa yang Anda ingin saya lakukan Tuan Muda. Kata lelaki setengah baya yang ternyata adalah Ronald itu. Paman, aku mencurigai adanya penyelewengan di lokasi proyek kita di Hill Street. Aku berencana untuk melakukan penyelidikan di sana. Paman bisa membantuku untuk membuat identitas palsu dan juga ijazah palsu untukku dengan nama Jerry Joseph. Kata pemuda yang ternyata adalah Jerry itu. Penyelewengan. Apa maksud Tuan Muda? Tanya Ronald. Paman. Aku telah memeriksa berbagai laporan tentang pengeluaran dan pemasukan yang telah dibukukan oleh sekretaris perusahaan. Namun aku menemukan pembengkakan pengeluaran dari beberapa bulan terakhir. Ini sangat mencurigakan. Kata Jerry. Maksud Anda Tuan Muda? Apakah ada yang sengaja menggelapkan dana perusahaan? Tanya Ronald. Dana tidak digelapkan. Hanya saja aku curiga jika bahan-bahan material dari Hill Street telah dengan sengaja disalurkan ke perusahaan lain secara gelap setelah pihak pengecek menandatangani surat serah terima barang-barang tersebut. Besar kemungkinan jika gudang logistik milik kita telah digerogoti oleh tikus kepala hitam. Dan ini pasti pekerjaan orang-orang kita sendiri. Kata Jerry menjelaskan. Tuan Muda. Apakah ada yang Anda curigai di antara kami? Tanya Ronald yang mulai penasaran. Untuk saat ini aku belum bisa menuduh siapapun. Tapi aku yakin tidak akan lama lagi aku pasti akan menangkap orang ini. Kata Jerry dengan yakin. Lalu, apa yang Anda inginkan untuk membantu Anda Tuan Muda? Tanya Ronald. Paman. Siapkan dokumen palsu untukku seperti yang aku katakan tadi. Lalu, Paman harus membuat surat rekomendasi agar aku bisa diterima sebagai staf di bagian logistik dengan status sebagai staf praktikal. Yakinkan bahwa aku hanya magang di sana dan aku rasa ini tidak sulit untuk Anda lakukan mengingat Anda adalah kepala pimpinan proyek. Kata Jerry. Itu tidak sulit Tuan Muda. Saya akan melakukan seperti yang Anda perintahkan. Lalu, apakah ada lagi pesanan Anda Tuan Muda? Jika ada, saya akan melakukannya untuk Anda. Kata Ronald. Paman. Awasi security yang bertugas pada waktu malam di lokasi proyek Hill Street. Aku curiga bahwa mereka telah bekerja sama dengan tikus kepala hitam ini.
Saat ini aku belum menemukan kandidat yang cocok. Tapi setelah aku menemukan, Paman bisa segera memecat security itu dan kita akan menggantinya dengan orang pilihanku sendiri. Kata Jerry. Baik Tuan Muda. Segera akan saya laksanakan. Kata Ronald. Terima kasih Paman. Ingat. Jangan bocorkan kepada siapapun tentang rencana ini. Atau, kita tidak akan bisa menangkap siapa orang yang menjadi tikus di Fog. Kata Jerry memperingatkan. Jangan khawatir Tuan Muda. Saya akan menutup mulut untuk hal ini. Percayalah. Kata Ronald bersungguh-sungguh. Baiklah Paman. Anda dapat melakukan tugas Anda. Saya akan mengakhiri dulu sambungan telepon ini. Kata Jerry lalu segera mengakhiri panggilan. Bagaimana Jerry? Apakah Tuan Ronald bisa melakukan pemalsuan dokumen identitas untukmu? Tanya Ryan kepada Jerry. Ah, itu bukan pekerjaan sulit bagi Paman Ronald. Bila perlu, dia akan menyuruh Pak Yanken untuk menandatangani ijazah palsu itu. Kata Jerry sambil terkekeh geli. Dalam keadaan perusahaan rugi pun kau masih bisa tertawa Jerry. Dasar somplak. Kata Daniel mencibir. Apalagi yang bisa aku lakukan saat ini? Aku tuan muda yang miskin. Proyek di mana-mana. Tapi aku bahkan tidak punya satu cent pun uang. Aku haus. Tapi tidak punya uang untuk beli minum. Kata Jerry sambil terduduk. Kartumu. Kartu bankmu kan ada uangnya Jerry. Mengapa kau begitu bodoh? Kata Daniel dengan kesalnya. Oh sialan. Iya kan. Ayo Daniel, Ryan. Aku akan membelikan kalian mobil dinas untuk kalian. Tidak pantas bagi seorang calon diplomasi perusahaan besar untuk naik taksi bagi melakukan aktivitas menemui para klien. Mulai saat ini, kalian adalah tangan kananku di perusahaan. Saatnya anak-anak muda yang harus bekerja. Kata Jerry. Lalu apakah kau akan menyingkirkan mereka-mereka yang sudah tua? Tanya Daniel. Kau gila Daniel. Mereka itu adalah urat nadi di perusahaan. Tuan Barry, Paman Ronald, Paman Austin, ayah angkatku dan Tuan Syam adalah orang-orang terhebat dalam perusahaan. Ibarat satu tubuh, mereka adalah otak, mata, tangan dan kepala bagi Future of Company. Kata Jerry. Tapi kau jangan lupa Jerry. Di tubuh juga ada panu, kadas dan kurap yang harus digosok-gosok dan gosok. Kata Daniel sambil terpingkal-pingkal tertawa. Hahaha. Kita akan menggosok mereka dengan setrika panas. Kata Jerry lalu tertawa ngakak. Ayolah. Aku ingin mentraktir kalian makan nanti malam. Pakai pakaian terbaik kalian dan mulailah untuk bergaya sebagai orang kaya mulai hari ini agar tidak ada lagi kesempatan bagi Anton dan sejenisnya untuk terus-menerus menghina kalian. Aku tidak ingin kehilangan lagi seperti aku kehilangan Rico. Dan Pak Yanken harus menerima hukuman dariku karena telah berani untuk tidak adil sebagai rektor di universitas ini. Kata Jerry menggeram. Ikut apa katamu sajalah Jerry. Terus terang kami bersyukur setelah mengetahui bahwa kau adalah pewaris dua keluarga besar. Tapi bukan ini yang kami harapkan. Bagaimanapun, bagi kami kau adalah Jerry yang dulu. Jerry yang tetap sengsara dan kami berteman denganmu bukan karena hartamu. Kata Ryan. Bicara apa kamu Ryan? Kita adalah sahabat. Andai kau di posisiku, mungkin aku akan memintamu untuk membelikan mobil Aston Martin untukku. Kata Jerry sambil tertawa. Kau gila. Tidak. Aku akan sangat kikir jika aku kaya. Jangan harap mobil. Sepeda OVO pun aku tidak akan sudi memberikannya padamu. Kata Ryan sambil menyeringai. Memang sudah menjadi tabiatmu untuk kikir dan pelit. Hahaha. Kata Daniel. Kau boleh kikir kepada kami. Tapi tidak boleh kikir kepada Jenny. Kata Jerry memperingatkan. Lalu Jerry melanjutkan. Aku ingin mentraktir kalian makan malam ini.
Hubungi Herman, dan keempat bidadari kampus kita Rian. Aku sendiri akan menghubungi Ivan, kedua pengawalku juga Lorna dan Adele. Kita akan berangkat pukul 8 malam ini, kata Jerry. Jerry, apakah kau tidak mengajak Via untuk pergi bersama kita? Tanya Daniel sambil mengerutkan keningnya. Via tidak akan sudi untuk ikut. Dia mungkin sangat membenciku. Rian. Aku akan mentransfer uang ke nomor rekeningmu. Pokoknya urusan makan malam ini atas namamu, kata Jerry. Aku tahu apa maksudmu Jerry. Lakukan saja, kata Rian. Lalu, tak lama kemudian ponsel Rian menerima pesan teks mengatakan bahwa seseorang telah mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya. Terlalu banyak Jerry. Apakah kita akan makan di restoran mewah? Tanya Rian. Restoran teratai di sebelah hotel teratai di Mountain Lotus. Aku akan meminta Tuan Barry mengatur tempat. Aku juga akan meminta Paman Austin untuk menunggu di luar restoran. Bagaimanapun aku tidak ingin kejadian makan malam di Lotus Mansion terulang lagi di mana kita mendapat penghinaan dari resepsionis. Itu bisa merusak mood kita, kata Jerry. Ajaklah Via Jerry. Aku akan sangat suka jika kalian bisa bersama lagi seperti dulu, kata Daniel membujuk Jerry. Via tidak akan mau ikut jika di sana ada Lisa. Apa kau mau nanti aku dicakar oleh harimau betina itu? Bisa rusak wajah pas-pasanku ini, kata Jerry bergidik ngeri. Hahaha. Dasar kau Jerry. Oh ya, aku ingin mengajak Helen. Tapi bagaimana ya caranya? Kata Daniel sedikit murung di wajahnya. Kau bisa mengajak Helen. Berangkatlah sekarang ke country home agar bisa pulang pergi tepat waktu, kata Jerry memberikan saran. Baiklah Jerry. Aku akan segera turun untuk mencari taksi, kata Daniel bersemangat. Jangan taksi. Aku akan menyuruh Kevin meminjamkan mobilnya untuk kau gunakan menjemput Helen di country home, kata Jerry. Bagaimana jika dia tidak mengizinkan Jerry? Mobil Kevin kan mahal, kata Daniel merasa sedikit khawatir. Lihat saja kalau dia tidak mengizinkan mobilnya dipinjam. Aku akan bakar mobilnya biar disaksikan oleh seluruh penghuni asrama ini, kata Jerry sambil berkecak pinggang seolah-olah dialah superhero yang ada dalam film-film action. Tapi tak lama setelah itu dia tertawa ngakak sendiri seperti orang sedang yang salah minum obat. Dasar Jerry. Bahlolnya tidak sembuh-sembuh dari dulu, kata Rian sambil mengeleng-gelengkan kepalanya diikuti tatapan pasrah Daniel. Bersambung. Episode sebelumnya. Kecurigaan Jerry terhadap Tuan Paul. Episode berikutnya. Arslan. Hilang. Arslan. Bab 110. Seorang lelaki tampak sangat frustasi di depan sebuah rumah sakit sambil mengendong seorang balita. Tampak dari wajah anak perempuan yang ada dalam gendongannya itu sangat memucat seperti menderita suatu penyakit yang memerlukan perawatan dengan segera. Lelaki itu hanya bisa menangis melihat wajah sayu anak perempuan itu. Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dia teringat tadi ketika dia pergi ke country home menemui San Diego untuk meminta bantuan supaya putrinya bisa menjalani perawatan di rumah sakit. Walau bagaimanapun, dulu dia pernah menjadi jagoan yang sangat dipuja-puja oleh San Diego. Tapi hal yang tak terduga adalah, bukan saja San Diego tidak mau membantunya, malah dia diusir dan dihina. San Diego juga menunjuk ke arah seorang lelaki muda yang sedang berlatih di bawah bimbingan Ramos yang dulu pernah menjadi pelatihnya. Kau sudah tidak cocok lagi bersama kami. Apa kau tahu bahwa hanya yang kuat yang dapat bertahan di sini? Lihat lelaki yang sedang berlatih itu. Namanya Rico. Dia adalah calon bintang arena tarung dan telah memenangkan pertarungan melawan Korakap, kata San Diego dengan bangganya. San Diego, tolong bantulah aku.
Aku membutuhkan uang agar putriku bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kata lelaki itu meratap. Buh. Ark. Sialan. Kau jangan menjadi perusak suasana hatiku. Kau punya apa untuk dapat membayar uang yang akan kau pinjam dariku? Bentak San Diego ketika itu. San Diego, aku masih bisa bertarung. Aku masih memiliki kekuatan. Dulu aku memang cedera. Tapi aku tidak pernah kalah. Dan aku juga telah banyak memberikanmu keuntungan. Kau jangan lupa itu San Diego. Kata lelaki itu. Masih bisa bertarung katamu. Ramon, Bruno, Rudolph. Hajar lelaki ini dan campakkan dia keluar. Aku muak melihat sampah seperti ini. Kata San Diego sambil berteriak memberi perintah. Kau San Diego. Bajingan kau. Kau hanya butuh tenagaku saja untuk keuntunganmu sendiri. Anak muda, kau ingatlah apa yang aku alami ini. Kau juga akan merasakan hal yang sama suatu hari nanti. Kata lelaki itu berteriak membuat Rico yang sedang berlatih mengerutkan keningnya. Cepat usir sialan ini keluar. Jangan kotori pandanganku dengan sosok lelaki yang sudah tak berguna ini. Kata San Diego. Tak lama kemudian, ketiga orang kepercayaan San Diego menyeret lelaki itu keluar dan segera menghajarnya. Setelah puas, lelaki itu lalu ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Ayah, aku haus. Lelaki itu tersentak dari lamunannya ketika mendengar anak perempuan yang berada dalam pelukannya itu merengek meminta untuk minum. Sabar ya nak. Ayah akan membelikanmu air. Kata lelaki itu. Di asrama kali ini, Daniel baru saja pergi meninggalkan Jerry dan Ryan untuk segera menjemput Helen di country home. Ryan juga kelihatan sangat sibuk menelepon orang-orang yang akan mereka traktir untuk acara makan malam ini. Jerry yang sedikit merasa boring segera turun dan berjalan sesukanya saja dan mulai keluar meninggalkan gerbang kampus untuk sekedar melihat-lihat kendaraan lalu lalang. Apakah aku harus menemui Via? Mungkin dia masih marah padaku. Biarkan saja dulu. Mungkin beberapa hari lagi suasana hatinya akan membaik. Pikir Jerry dalam hari. Kemudian dia teringat bahwa di Jewel Star dia telah meminta manajer Olive untuk membungkus sepasang sepatu yang akan dia berikan kepada Via. Teringat akan hal itu, Jerry segera menelepon David untuk meminjam mobilnya. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya dari kejauhan kelihatan mobil Toyota Sport meluncur dengan kecepatan tinggi lalu berhenti tepat di depan Jerry yang sedang duduk menunggu. Maaf membuat Anda menunggu terlalu lama Tuan Muda. Kata lelaki yang sebaya dengan Jerry sambil membungkuk hormat sebaik saja keluar dari mobil. Tidak apa-apa David. Oh ya. Aku akan meminjam mobilmu untuk sekedar cari angin. Apakah boleh? Tanya Jerry kepada pemilik mobil yang ternyata adalah David Regan. Tentu saja boleh Tuan Muda. Apakah Anda ingin agar saya menjadi supir untuk membawa Anda berkeliling? Tanya David. Tidak David. Aku ada keperluan pribadi. Kau bisa menungguku di asrama. Aku tidak akan lama. Kata Jerry. Baik Tuan Muda. Aku akan menunggumu di asrama. Kata David tanpa banyak tanya lagi. David. Malam ini aku akan mentraktir teman-teman makan malam di restoran teratai. Kau dan Kevin juga akan ikut. Kata Jerry. Tuan Muda, tanpa diajak pun sudah pasti kami akan ikut. Ini karena tugas kami di sini adalah untuk melindungi Anda. Kata David sambil malu-malu. Baiklah David. Terima kasih atas perhatianmu. Aku pergi dulu. Kata Jerry lalu segera masuk ke dalam mobil dan segera melaju ke arah Jewel Star diikuti oleh tatapan David. Saat ini mobil yang dikendarai oleh Jerry sedang melintasi jalan di mana terdapat rumah sakit publik Star Hill. Begitu Jerry melihat bangunan berwarna putih itu, dia teringat ketika dia mendapat perawatan di rumah sakit ini,
dia segera merasakan tengkuknya dingin bagai disiram es. Penjara putih itu sangat menakutkan, kata Jerry dalam hati. Namun dia segera kembali memperhatikan di depan rumah sakit tersebut ada seorang laki-laki sambil mengendong anak perempuan berumur sekitar 5 tahun sedang dipaksa keluar oleh beberapa petugas security. Jerry yang tidak tega melihat keadaan lelaki itu, apalagi dengan anak perempuan yang berada dalam gendongan sedang menangis membuat Jerry segera membanting setir mobilnya dan segera memasuki area halaman rumah sakit dan berhenti tepat di depan lelaki yang sedang diusir oleh petugas keamanan itu. "Hentikan!" teriak Jerry begitu dia keluar dari dalam mobil. Petugas keamanan itu segera menghentikan dan menatap ke arah Jerry dengan kening berkerut. "Ada apa ini, Pak Security? Mengapa kalian berlaku kasar terhadap orang ini?" tanya Jerry dengan heran. "Anak muda. Lelaki ini tidak sanggup membayar tagihan rumah sakit. Dia telah gagal melunasi biaya perawatan untuk anaknya selama seminggu. Oleh karena itu, pihak rumah sakit memutuskan untuk berhenti melakukan perawatan." Namun, lelaki ini tetap keras kepala dan tidak mau meninggalkan rumah sakit. Kata Pak Security menjelaskan. "Tolonglah Pak. Beritahu kepada dokter bahwa saya akan melunasi tagihan rumah sakit. Saya akan mencari pekerjaan. Apapun akan saya lakukan asalkan anak saya mendapat perawatan di sini," kata lelaki itu sambil menangis. Melihat ini, Jerry sangat merasa kasihan. Dia dengan lembut menepuk pundak lelaki itu lalu membelai rambut anak itu dan segera berkata, "Pak Security, saya akan masuk dulu untuk menemui dokter. Anda jangan berbuat apapun kepada orang ini sebelum saya keluar dari ruangan dokter," kata Jerry berpesan. Setelah itu Jerry masuk ke dalam diikuti oleh tatapan penuh harap dari lelaki itu. Beberapa menit berselang, Jerry pun keluar dan mengajak lelaki tadi untuk masuk. "Kak, ayo bawa anakmu ke dalam. Aku akan menanggung biaya untuk merawat anakmu ini," kata Jerry sambil mengajak lelaki itu untuk masuk. Begitu mereka bertemu dengan dokter, Jerry segera meminta agar anak itu dirawat di kamar VIP, tentunya setelah dia selesai dengan urusan administrasi. Begitu semua proses telah selesai, dokter segera menyalami Jerry lalu berkata, "Maafkan kami Jerry. Ini bukan kehendakku. Tapi kau harus tahu bahwa rumah sakit juga butuh pemasukan dari pasien untuk menggaji para staf dan membeli alat-alat pengobatan serta keperluan lainnya. Jika kami tidak bertindak tegas, maka sebentar lagi rumah sakit ini akan tutup karena tidak mampu mendanai biaya pengoperasiannya," kata dokter itu dengan wajah menyesal. "Saya mengerti Pak Dokter. Walau bagaimanapun, masalah ini sudah selesai. Aku akan pergi dulu. Jika ada sesuatu, harap Pak Dokter menghubungiku. Dan aku akan menyelesaikan semua tunggakan untuk pasien itu," kata Jerry lalu berjalan keluar meninggalkan ruangan itu. "Tuan, saya sangat berterima kasih atas uluran bantuan Anda. Saya pasti akan membalas kebaikan Anda," kata lelaki itu dengan raut wajah penuh rasa bersyukur. Anda terlalu berlebihan Kak." "Oh ya. Namaku Jerry. Jangan panggil aku dengan sebutan Tuan. Itu tidak pantas," kata Jerry sedikit malu-malu. "Maaf Jerry. Saya tidak tahu lagi harus berkata apa." "Oh ya. Namaku adalah Arslan," kata lelaki itu sambil mengulurkan tangannya menjabat tangan Jerry. "Senang berkenalan denganmu Kak. Oh ya, tadi kau mengatakan ingin mencari pekerjaan. Apakah kau tertarik untuk menjadi security di lokasi bangunan?" tanya Jerry. "Sangat Jerry. Aku sangat menginginkan pekerjaan itu," kata lelaki bernama Arslan ini dengan bersemangat. "Aku mempunyai seorang kenalan. Aku akan meminta dia untuk menerimamu bekerja di sana," kata Jerry sambil tersenyum lalu mengajak Arslan untuk menemui Ronald. "Ayo Kak masuk ke mobil.
Aku akan mengantarmu menemui seseorang yang akan memberimu pekerjaan, kata Jerry. Melihat Jerry mempersilahkan dirinya untuk masuk ke mobil, Arslan menjadi sedikit ragu-ragu. Hal ini membuat Jerry sedikit heran. Ayo Kak, mengapa kau seperti orang linglung? Tanya Jerry. Mobilmu mahal Jerry. Aku takut akan mengotori mobilmu nanti, kata Arslan. Oh, ini bukan mobilku Kak. Ini mobil teman yang aku pinjam. Ayolah. Masalah kotor, nanti bisa dicuci di car wash, kata Jerry. Mendengar perkataan Jerry, Arslan akhirnya menurut dan segera memasuki mobil. Setelah itu, mobil Toyota Sport itu pun melaju meninggalkan halaman rumah sakit publik Starhill menuju ke arah Lotus Mansion di mana Ronald bertempat tinggal tepat di belakang bangunan megah itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Rencana memerangkap tikus berkepala hitam. Episode berikutnya. Daniel menjemput Helen.